Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barawi Ramadan. Saya sebagai salah satu penulis dari Siap Tembus UTBK 2021-2022. Saya di sini bekerja sama dengan penerbit Carisa dengan beranggotakan tim namanya adalah Literasi Muda beranggotakan 10 orang. Salah satunya adalah pertama saya, kedua Mbak Nadia sebagai bahasa Indonesia, ketiga Mbak Dinda sebagai bahasa Inggris, keempat adalah Mbak Tata sebagai matematika saintek, kelima adalah Mbak Tika sebagai fisika, keenam adalah Mas Didi sebagai kimia, kemudian Mbak Mama sebagai biologi. Untuk buku sosumnya, untuk sejarah adalah dari Mbak Ayu, kemudian geografi Mbak Mei, sosiologi Mbak Eni, dan ekonomi Mbak Diah. Oke, UTBK. Teman-teman udah paham tentang UTBK belum? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Nanti kita akan tes berdasarkan komputer. Dan UTBK sendiri juga dari sejarahnya itu sangat-sangat sering berubah. Dulu awalnya UTBK namanya adalah PMSNPTN, sebelumnya ada PM3 juga. Kemudian dirubah jadi SBMPTN tahun 2016, mulai tahun 2019 dirubah menjadi UTBK. Dan sekarang tetap sama ya, 2020 sama 2021 juga sama UTBK. Kemudian di sisi lain, sebenarnya UTBK sangat-sangat berubah juga dalam sistem penilaian. Dulu di SNMPTN dan SBMPTN ada nilainya benar 4, salah -1, nggak dijawab 0. Tapi sekarang, mulai tahun 2019 dengan nama UTBK, nilainya berubah jadi sistem analis butir soal. Sehingga per soal nilainya sama, tapi nanti misalkan teman-teman ngerjakannya yang jawab adalah yang beda, makanya nanti nilainya juga beda. Kemudian sebenarnya ada banyak sekali untuk ujian masuk perguruan tinggi. Pertama, teman-teman akan biasa mendengar istilahnya tentang SNPTN di awal nanti. SPTN kalau dulu namanya undangan, biasanya kita akan tes melalui nilai rapot, jadi kita nggak usah tes melalui online ya. Nilai rapot diambil dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kemudian kalau itu gagal, kita akan mencoba namanya UTBK. Nah, UTBK sendiri itu sangat banyak sekali sistemnya dan sangat banyak saingannya otomatis. Untuk UTBK sendiri itu ada UTBK Saintek, Sosum, sama TPS. Untuk teman-teman yang ingin ambil jurusan Saintek, otomatis harus mengerjakan TPS sama Saintek. Teman-teman yang ingin jurusan Sosum, berarti mengerjakan TPS sama TKS Sosum. Nah, untuk tujuan masing-masing materi tersebut adalah TPS itu untuk mengukur logika kita. Kalau dulu TPS namanya adalah TPA atau tes potensi akademik, sekarang nama TPS, tes potensi skolastik. Bedanya apa toh? Kalau untuk TPA itu lebih ke bahasa, misalkan persamaan kata, perbedaan kata, terus mungkin ada matematika dasar, juga mungkin sedikit bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau TPS, tes potensi skolastik, itu mengukur logika kita, analisis. Biasanya keluar dari ada bacaan panjang, terus kita harus mau nggak mau harus menerjemahkan ini. Kalau bahasa Inggris menerjemahkan dulu, bisa keluar juga grammar. Kalau bahasa Indonesia ada istilah-istilah baru, misalkan ini artinya apa, mungkin juga persamaan dan perbedaan kata. Kalau untuk matematika dasarnya sama seperti TPA sebenarnya, cuma lebih ke analisis juga. Oke, sekarang teman-teman mungkin masih bingung ya, TPS itu apa sih? Tadi kan udah tak jelaskan secara umum TPS ada bla bla bla. Sekarang TPS di sini ada apa gitu. Pertama, TPS dibagi menjadi 4 substansi. Ada pengenalan umum, ada pemahaman bacaan dan menulis, ada pengetahuan pemahaman bacaan umum, dan pengetahuan kuantitatif. Untuk penalaran umum, kita fungsinya adalah nalar. Nah, kita yang dipakai. Kedua adalah pemahaman bacaan menulis, kita biasanya pakai IED. Ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum, biasanya ada bacaan panjang. Terus kita suruh mendeskripsikan itu intinya paragraf apa, misalkan itu. Untuk bahasa Inggrisnya di mana ya Mas? Untuk bahasa Inggrisnya ada di pengetahuan dan pemahaman umum. Itu jumlah soalnya cuma 8 soal, tapi memang bacaannya sangat panjang. Dan substansi yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif.
Kalau dulu di TPA itu namanya adalah matematika dasar. Kalau sekarang namanya pengetahuan kuantitatif. Kuantitatif namanya. Kuantitatif berdasarkan hitung-hitungan atau berdasarkan angka-angka. Oke, untuk penalaran umum ada beberapa contoh soal untuk sesi ini. Bisa kita lihat di sebagian di sebelah sini ya. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api. Di dalamnya gunung berapi menyimpan berbagai material seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dipancarkan kapanpun. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung. Beberapa gunung berapi yang tercatat berbahaya adalah Gunung Agung, Gunung Papandayan, Gunung Kelut, Gunung Sinabung, Gunung Krakatau, dan Gunung Merapi. Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung tersebut, sebanyak 69 gunung menunjukkan aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif. Berdasarkan letusan gunung berapi diukur melalui suatu indeks letusan disebut Volcanic Activity Index atau VAI. Di antara berbagai gunung berapi Indonesia, Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi, sehingga mendapatkan perhatian intensif. Untuk penalaran umum ini, soal biasanya berupa 2 bacaan, diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Untuk penalaran kuantitatif nanti ya, kita tetap membahas yang untuk penalaran umum dulu. Untuk soalnya, ini biasanya kalau penalaran umum ada grafiknya juga bisa dilihat di sebelah sini. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Gunung Agung memiliki mata air yang kering. B. Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. C. Gunung Agung berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. D. Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari gunung lainnya. Dan E. Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Untuk menjawab dari ini, teman-teman bisa buka balik lagi ke soal yang paragraf pertama ya. Gunung berapi merupakan salah satu objek alam mengagumkan namun menyimpan kekuatan berapi-api. Sehingga jawaban yang benar adalah Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut untuk penalaran kuantitatif. Bedanya penalaran kuantitatif dengan pengetahuan kuantitatif nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk penalaran kuantitatif itu biasanya itu ada soal berupa banyak orang yang berjajar terus kita sudah mengurutkan. Ini bisa kita lihat dari sini ada soalnya. Sebuah kereta melayani jalur Solo, Jogja, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Penumpang yang berangkat dari Solo hanya bisa turun dari Jogja dan Klaten. Ingat, hanya bisa turun dari Jogja dan Klaten. Penumpang yang berangkat dari Sragen hanya bisa turun di Solo dan Wonogiri. Jika ada penumpang yang berangkat dari Klaten, katakanlah ya, maka kereta tidak berhenti di Jogja dan Wonogiri. Jika ada penumpang berangkat dari Jogja, maka kereta tidak akan berhenti di Solo dan Sragen. Sekarang pertanyaannya bisa lihat dari sini. Jika benar ingin turun di Sragen, turun di Sragen, maka ia harus naik kereta dari pilihan jawabannya A. Klaten, B. Solo, C. Jogja, D. Sragen, E. Wonogiri. Untuk membahasnya kita lihat dari sini. Kalau Solo kita bisa turun di Jogja atau Klaten. Kemudian kalau Sragen bisa turun di Solo atau Wonogiri bisa dilihat. Kalau Klaten itu tidak boleh turun di Jogja atau Wonogiri. Kalau Jogja kita nggak boleh turun di Solo atau Sragen. Dari kereta api tersebut yang dapat turun di Sragen adalah yang berangkat dari Klaten. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis. Tadi kan udah tentang penalaran umum. Sekarang pemahaman bacaan dan menulis. Untuk pemahaman bacaan dan menulis itu sebenarnya tentang EYD.
Ide tahu kan kita bisa tentang ejaan yang benar. Berikut ada satu contoh. Bisa dilihat di sini. Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk menelan mikroplastik dapat menyebabkan mikroplastik ke rantai makanan manusia. Diketahui mikroplastik potongan kecil plastik yang terpecah dari plastik buatan manusia seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan lensa kontak. Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius bagi hewan laut. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukkan bagaimana mikroplastik dapat memasuki ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Tim peneliti tersebut mengawali larva nyamuk yang menelan mikrobit jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik. Sebelum mengenali siklus kehidupannya, mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tertitik ke tubuh nyamuk dewasa. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, untuk membaca menulis biasanya pertama ada tentang judul, kedua tentang pembenaran bacaan, bisa pembenaran tulisannya, yang ketiga adalah misalkan kata-kata yang salah. Di sini untuk soal kategori ini tentang judul. Untuk judul yang tepat adalah C, penyebaran mikroplastik oleh serangga. Bisa kita lihat dari di paragraf pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian pemajaran bacaan yang menulis. Tulisan berikut diikuti oleh dua butir pernyataan. Pertimbangan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki A, atau diganti dengan pilihan lain sedia B, C, D, atau E. Saya bacakan ya, bisa dilihat di sini juga. Tiap suku memiliki ritual sendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim, untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Bagi suku Dani yang bermukim di Papua, kebersamaan sangat penting. Oleh karena itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi itu dikenal sebagai iki palek. Nah, soalnya ini nggak ada soalnya cuma ngecek apakah yang dicetak tebal itu benar tulisannya ataukah salah. Kalau benar, kita bisa pilih A, tidak perlu diperbaiki. Kalau salah, kita lihat dari pilihan B sampai E. Untuk penulisan ekstrim, menurut KBBI sudah benar, sehingga jawaban yang tepat adalah A, tidak perlu diperbaiki. Sekarang untuk substansi yang ketiga, tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Soalnya biasa ada 3 bacaan bahasa Indonesia dengan diikuti 20 soal. Untuk pengetahuan dan pemahaman juga ada soal bahasa Inggris, 8 soal. Sekarang kita masuk yang soal bahasa Indonesia aja ya. Di sini ada soalnya. Sebelum mencapai masa dewasa, anak-anak melewati masa remaja. Masa remaja dimulai dari usia 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Setelah masa itu, remaja akan beranjak ke masa dewasa dan menjadi jati diri mereka. Masa remaja merupakan fase rawan karena pengaruh baik dan buruk dapat masuk dan dengan mudah. Oleh karena itu, fase inilah yang nantinya akan menentukan rata-rata remaja setelah dewasa. Tidak hanya mengalami perkembangan dari segi fisik, remaja juga mulai perkembangan fisikis yang mengakibatkan emosi mereka bergejolak. Oleh karena itu, remaja harus mampu mengendalikan emosinya, baik di rumah maupun di sekolah, serta di lingkungan masyarakat. Pada masa rawan ini, peran orang tua sangat diperlukan agar remaja tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Pendidikan karate di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Ingat di situ ada tanda miring di membantu ya. Untuk soalnya bisa kita lihat di sini. Apa lawan makna membantu pada paragraf kita di atas? Untuk membantu pilihannya adalah A, merantai, B, mengikat, C, memasung, D, menghambat, E, membendung. Kata yang paling tepat adalah, kalau membantu itu adalah tidak menghambat atau meluruskan, sehingga kata lawan katanya adalah menghambat. D jawabannya. Oke. Untuk substansi yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Untuk pengetahuan kuantitatif ini kebanyakan adalah matematika, hampir semua matematika ya. Salah satu contohnya adalah bisa kita lihat dari sini.
Untuk soalnya bisa lihat, teman-teman lihat di sini. Saya bacakan ya. Pak Budi menabung di bank sebesar 2.400.000. Berapa tabungan Pak Rudi setelah 18 bulan? Pernyataan pertama, bunga bank sebesar 2% per tahun. Pernyataan kedua, Pak Rudi menabung mulai April 2020. Kesimpulannya adalah untuk soal tipe ini ada banyak sekali pilihan jawaban. Pilihan A adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Yang benar cuma satu ya, untuk kita milih A nanti. Yang B, pernyataan kedua saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan pertama saja tidak cukup. Yang C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi kalau masing-masing nggak bisa. D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua juga cukup. Untuk yang E, kedua pernyataan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Yuk kita bahas. Oke, kita mau bahas untuk soal tadi ya. Pak Rudi menabung sebesar 2.400.000 ya, 2.400.000 berarti 2.400.000. Kemudian pertanyaannya, berapa tabungan Pak Budi setelah 18 bulan? Ini 18 bulan. Nah, untuk mengetahui pertanyaan ini, ada pernyataan pertama adalah bunga bank 2% per tahun. Bunga 2% per tahun. Untuk yang kedua, Pak Rudi menabung dari April 2020. Nah, untuk mencari tentang bunga atau berapa tabungannya Pak Budi sampai 18 bulan, teman-teman perlu mendapatkan angka ini. Kita lihat tentang bunganya dulu. Kalau nggak ada bunga kita nggak tahu. Untuk besar bunganya kita bisa carikan, misalkan 2% itu 2 per 100 kali 2.400.000. Ini. Terus untuk bunganya 2% 2 per 100 kali 2.400.000. Itu per tahun. Berarti kita misalkan ini 18 bulan kan istilahnya dia 1 tahun lebih setengah, 1,5 tahun. Ini bisa kita hitung berapa. Kemudian berapa jumlah uangnya, tinggal kita 2.400.000 tambah ini nanti. Berarti untuk pakai pernyataan pertama bisa. Sekarang kalau kita pakai pernyataan yang kedua, kayak ini. Kita cuma beliaunya nabung April 2020 tanpa ada bunganya. Sehingga itu tidak dapat digunakan juga. Masih ngawang, masih bingung juga nanti untuk mengerjakan soalnya itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan kedua tidak cukup. Sehingga jawabannya yang benar adalah A. Oke, untuk soal selanjutnya kita bisa lihat di sini. Diketahui X adalah hasil pembagian dari 4/5 oleh 0,25 dan Y adalah 32% dari 0,8. Kesimpulan adalah untuk soal ini kita harus menyimpulkan apakah X lebih dari Y atau X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X berbandingan dengan Y gimana, atau tidak keduanya. Untuk pilihannya adalah A, X lebih dari Y, B adalah X kurang dari Y, C adalah X sama dengan Y, D adalah X sama dengan 2Y, dan E sama dengan 2X sama dengan Y. Oke, untuk soal kedua ini pembahasannya. Kita hasil penjualan dari 4/5 oleh 0,25 adalah Y. 4/5 dari 2/5, jadi 4/5 dikali 1/4. Ini sama dengan Y. Terus untuk X-nya adalah 20% dari 0,8. 32 per 100 kali 0,88 per 10. Itu sama dengan X. Ini kita bisa hitung secara manual aja. Berarti 4 per 20. Ini sama dengan 4 per 20. Kalau di sini adalah kita bisa hitung juga X sama dengan bisa 3256 per 1000. Nah, bisa kita lihat antara Y sama X yang besar yang mana. Otomatis besar yang Y, sehingga otomatis jawabannya adalah X kurang dari Y. Oke, tadi sudah jelaskan tentang TPS. Sekarang kita masuk ke TKA-nya.
Nah, TKA ada dua, TKA Saintek sama TKA Soshum. Untuk TKA Saintek sendiri itu ada 4 mapel yang teman-teman harus pahami. Pertama ada matematika Saintek, kedua adalah fisika, ketiga adalah kimia, dan keempat adalah biologi. Untuk tipe soal Saintek itu adalah tipe soal HOTS, High Order Thinking Skill. Artinya adalah soal-soal yang berat atau soal-soal yang menyerupai soal-soal olimpiade. Kemudian untuk yang Soshum, TKA Soshum, itu ada pertama ada matematika Soshum, ada sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, untuk waktu pengerjaan masing-masingnya, untuk yang TKA Saintek sama TKA Soshum sama, cuma beda soal. Untuk TKA Saintek ada 80 soal dalam waktu 75 menit. Untuk TKA Soshum ada 100 soal dalam waktu 70 menit. Nah, yang membedakan antara TKA Saintek sama Soshum adalah sebenarnya kalau dulu itu ada namanya matematika Soshum. Dulu nggak ada matematika Soshum, sekarang ada matematika Soshumnya. Oke, di sesi terakhir ini kita akan membahas tentang tips dan triknya untuk mengerjakan UTBK. Tadi kan dari awal sudah ada sejarah nih. Pertama sejarah, kedua tentang pembahasan materi beberapa soal. Misalkan tadi TPS ada, terus TK itu apa aja. Yang terakhir adalah tentang tips dan triknya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak ya nyari-nyari di internet atau apapun, triknya banyak sekali sebenarnya. Untuk trik yang pertama sebenarnya, trik yang paling mudah, kerjakan soal-soal lebih mudah dulu. Pertama itu untuk UTBK. Kenapa? Karena UTBK untuk tahun ini sebenarnya nggak ada nilai minus, jadi kita tenang. Kalaupun kita salah itu nggak ada minus. Cuma nanti kalau kita salah, berarti yang lain benar, yang lain ada dapat poin lebih besar. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Untuk yang kedua, biasakan mengecek jawaban. Kenapa? Biasanya kalau untuk tes-tes itu jumlah pilihan gandanya masing-masing, misalkan ada A sampai itu sama. Misalkan ada 20 soal, misalkan A otomatis 4 sampai E juga otomatis 4. Itu rata-rata ya, kita nggak bisa menyamakan semua. Jadi kita bisa hitung manual juga. Yang ketiga, yang paling penting, kalau untuk UTBK persiapannya adalah kenali dulu tipe-tipe soalnya. Tipe-tipe soal UTBK ada 3. Pertama adalah mudah, kedua sedang, ketiga sulit. Nah, biasanya poin terbesar adalah soal-soal yang sulit, tapi jarang orang bisa juga. Soal yang mudah hampir semua bisa, tapi kalau mudah bisa kerjakan, ngapain kita gak dikerjakan sekalian gitu. Sedang juga sedang 50%. Yang sulit kalau kita bisa mengerjakan, otomatis kita poinnya lebih tinggi. Gitu. Yang trik selanjutnya adalah tentang timing waktu. Ingat, waktu kita di sini terbatas. Untuk TPS saja kita soalnya sekitar 80 soal dengan bacaan yang tadi yang cukup panjang, ada 80 soal, sangat pendek kan. Terus untuk TKA walaupun Soshum atau Saintek itu sekitar 75 menit, sehingga kita perlu waktu yang cukup cepat untuk mengerjakan dan trik-triknya. Untuk selanjutnya juga sekarang gimana sih biar kita unggul dalam penilaian. Misalkan tadi kan sempat dibahas di awal-awal tentang analisis putar soal. Untuk analisis putar soal sendiri adalah berdasarkan poin per soal. Jadi bukan kalau dulu mungkin kita bisa hitung. Misalkan kita ada 80 soal, benar 40 dan salahnya 40 misalkan. Berarti 40 kali 4 hasilnya 160. Misalkan di sini juga ada rinciannya. Terus kita minusnya 1, berarti kan dikali 40 40, sehingga jawabannya 120 poin. Kalau dulu, kalau sebelum UTBK ini. Kalau sekarang itu nggak bisa lagi. Kita bisa, misalnya kita benar 40, salah 40, kita belum tentu nilai 120. Bisa ratusan, bisa 300-an, bisa 600-an, tergantung soal mana yang kita benar. Kalau kita benarnya soal tipe soal yang susah, banyak orang yang nggak bisa ngerjakan, kita mungkin bisa nilainya tinggi. Kalau kita yang benar adalah soal-soal yang rendah, dengan banyak yang udah bisa mengerjakan, maka kita nilai akan lebih rendah dari yang lain. Nah, mungkin nanti di buku juga udah dijelaskan, misalkan ada beberapa orang yang benarnya sama, tapi benar soalnya beda. Ternyata di akhir poinnya dia akan beda.
Itu karena dia mengerjakan beberapa soal yang sulit atau beberapa soal yang mudah, sehingga yang membedakan itu. Nah, karakter khususnya adalah itu dari analisis butir soal, jadi per soal bukan secara umum. Terus tip yang terakhir adalah berbanyak mencari internet, karena UTBK itu selalu berubah dari tahun ke tahun. Tadi di awal juga sudah saya jelaskan tentang sejarahnya ya. Jadi ada perubahan nilai, ada perubahan timeline, ada perubahan sistem juga. Dan untuk tahun 2020 kemarin mungkin ada kondisi khusus karena ada COVID-19 sehingga soal UTBK hanya yang didaskan hanya TPS saja. Tapi untuk 2021 ada TPS sama TKA, baik Saintek atau Sosum. Sehingga tetap kita harus belajar. Untuk presentasinya berapa? Untuk presentasinya adalah untuk TPS adalah 60% dan TK adalah 40%. Kecuali yang kemarin ya tahun 2020 pasti 100% TPS semua. Tapi kalau tahun 2021 2022 semuanya ada 60 sama 40. Jadi jangan terlalu menggampangkan TPS aja atau TPK aja, semua harus bisa. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin kalau terlalu panjang nanti kasihan teman-teman yang mendengarkan ini kok panjang sekali ya, kenapa ya gitu. Secara umum saya tarik kesimpulan UTBK dari sejarah sampai materi tadi sampai sekarang triknya. Sebenarnya kita nggak tahu untuk tahun depan atau tahun kapanpun untuk UTBK gimana sistemnya. Yang jelas kita harus perlu belajar dan perbanyak membaca, perbanyak latihan. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin tanya tentang UTBK bisa langsung ke saya atau ke teman-teman tim juga yang literasi muda. Kami juga ikut dalam namanya bimbingan belajar Nusa Caraka. Bisa teman-teman untuk area Solo dan sekitarnya atau mungkin yang di luar kota Solo juga bisa, ada untuk cabang-cabangnya. Untuk teman-teman yang masih bingung tentang UTBK, silahkan tanya ke saya langsung atau ke tim saya namanya Literasi Muda, atau juga bisa ikut bimbingan belajar di Nusa Caraka. Nah, di Nusa Caraka itu udah ada sistem riset online berbasis website atau berbasis aplikasi. Kebetulan ini juga udah di launching di Play Store apapun application. Untuk tanya-tanya lanjut bisa langsung ke saya atau yang lain. Mungkin cukup untuk kesempatan pada hari ini. Aku salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.